Mata air di bayangan bukit. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 17. Meskipun Rahu sendiri tidak pernah melakukan pencegatan dan pencegahan bagi orang-orang baru yang akan memasuki Sanggar Gading, namun ia sudah sering melihat kegagalan beberapa orang yang ingin menyatakan dirinya bergabung dengan orang-orang Sanggar Gading. Tetapi kebanyakan dari mereka, pada lapis yang pertama dari kedengkian itu, mereka sudah runtuh, berkata Rahu. Di dalam hatinya. Kemudian sambil melihat Juit Heng ia berkata, tetapi anak ini agak lain. Kedua orang itu akan menyesal atas sikapnya. Namun demikian orang yang datang berkuda itu sangat mencemaskannya. Rahu tidak dapat berdiam diri jika tiba-tiba saja orang itu langsung melibatkan diri bersama kedua orang yang terdahulu. Jika demikian, maka Juit Heng pun tentu akan kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan Cempaka. Karena itu, maka Rahu pun segera berusaha menarik perhatian orang berkuda itu. Ia pun kemudian bangkit, berdiri sambil menggeliat dengan mengangkat kedua tangannya. Ternyata orang berkuda ini melihatnya. Karena itu, ia pun tertarik untuk mendekatinya sebelum ia langsung menuju Karna. Derap kaki kuda itu berhenti beberapa langkah di sebelah Rahu. Penunggangnya, seorang yang bertubuh kekar meskipun tidak terlalu tinggi, meloncat turun sambil berdesis, "Siapa yang memasuki daerah maut itu?" "Orang yang diundang oleh Cempaka," sahut Rahu. Orang itu mengerutkan keningnya. Lalu, tetapi ia telah mengalami pendadaran. Apakah kedua orang itu tidak tahu bahwa orang itu diundang oleh Cempaka? Mereka mengetahuinya. Tetapi seperti yang selalu mereka lakukan, jawab Rahu. "Jika ia bukan tamu Cempaka, aku akan membunuhnya." Orang bertubuh kekar itu mengerutkan keningnya. Sejenak ia memperhatikan perkelahian itu. Namun kemudian katanya, "Gila. Orang itu memiliki kelebihan dari kita semuanya." "Heh, apakah kau melihatnya?" "Bukan orang itu yang memiliki kelebihan, tetapi kedua kawan kita memang tidak lebih dari kelinci-kelinci tidak berarti," jawab Rahu. Orang bertubuh kekar itu mengerutkan keningnya. "Lalu, dan kau sejak tadi berada di sini?" "Aku datang bersama orang yang bernama Bantaradi itu," jawab Rahu. "Aku diperintahkan oleh Cempaka untuk menunggunya di padukuhanku, di luar padang kematian ini. Tentu maksudnya agar kau membawanya menyeberang dengan selamat sampai ke padepokan." Rahu mengerutkan keningnya. Namun kemudian jawabnya, tidak ada orang yang dapat mencegah apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang dengki dan iri hati itu. Biarlah mereka mengalami seperti yang pernah dialami oleh orang-orang yang memasuki daerah ini. "Maksudmu?" bertanya orang berkuda itu. "Bukan hanya orang-orang yang tidak berguna yang ingin memasuki daerah ini sajalah yang sebaiknya disingkirkan ke lembah kerangka, tetapi penghuni Sanggar Gading yang tidak berarti itu pun perlu disingkirkan." "Rahu, apakah kau sudah mulai dihinggapi penyakit gila? Kau kira apa yang dilakukan oleh orang-orang itu sekedar kedengkian dan iri hati? Tidak. Aku pun akan melakukannya. Bukan karena kedengkian dan iri hati. Tetapi aku memang tidak ingin melihat orang-orang tidak berarti memasuki padepokan kami. Mereka hanya akan memusuhi setiap ruangan tanpa memberikan arti apa-apa." "Aku mengerti. Kau menolak anggapan itu karena kau juga selalu melakukannya. Tetapi baiklah, seandainya yang kalian lakukan itu benar-benar bukan karena kedengkian dan iri hati, tetapi benar-benar ingin mengurangi jumlah orang-orang yang tidak berarti. Kenapa kau tidak pernah memikirkan untuk melakukannya pula atas orang-orang yang sudah menjadi penghuni Sanggar Gading? Kau benar-benar sudah menjadi gila. Bukankah mereka sudah ikut serta dalam suka dan duka selama bertahun-tahun? Seandainya mereka tidak berarti sama sekalipun, mereka harus kita anggap sebagai orang-orang yang berarti bagi kita." Rahu tertawa. Katanya, "Itu pikiran kerdil. Sejak kapan kau menjadi seorang yang mengenal budi? Aku tidak menghiraukannya lagi. Yang masih perlu kita pergunakan, marilah kita pergunakan. Yang akan mati biarlah mati dalam ketiadaan arti. Seperti kedua orang yang telah mencegat Bantaradi itu. Mereka pun akan mati. Dan aku tidak berkeberatan, karena keduanya memang tidak berarti. Kau sudah kehilangan akal. Keduanya orang-orang yang pernah berbuat sesuatu bagi Sanggar Gading. Keduanya adalah orang yang berani dan mempunyai arti yang besar bagi kita.
Tetapi kaku mereka terbunuh oleh Bantaradi, itu berarti bahwa Bantaradi adalah orang yang lebih berarti bagi kita. Orang bertubuh kekar itu menggeram. Katanya, aku tidak mengerti jalan pikiranmu. Kau sudah bingung dan tidak mengenal lagi kawan-kawan kita sendiri. Jangan hiraukan. Biarlah yang terjadi itu terjadi, orang bertubuh kekar yang datang berkuda itu termangu-mangu. Sejenak ia memandang medan yang menjadi semakin baur oleh debu yang berhamburan. Ternyata perkelahian itu menjadi semakin lama semakin seru. Orang itu memang luar biasa. Dia mampu melawan kedua orang itu dengan sangat meyakinkan. Aku kira ia akan menang. Biarlah ia menikmati kemenangannya. Biarlah ia memasuki Sanggar Gading dan menemui Cempaka. Orang yang datang berkuda itu termangu-mangu. Wajahnya menjadi tegang, dan kadang-kadang ia menggeretakkan giginya melihat perkelahian yang semakin sengit. Dalam pada itu, Jlit Heng benar-benar telah berhasil mendesak kedua orang lawannya. Meskipun ia masih harus selalu berhati-hati, tetapi ia melihat kemungkinan telah terbuka baginya. Kedua orang lawannya telah kehilangan banyak tenaga, sehingga perlawanan mereka telah menyusut. Yang dapat mereka lakukan, sebagian terbesar hanyalah bergeser sambil meloncat menjauh, tetapi mereka tidak mampu lagi menyerang dengan garang. Meskipun kadang-kadang masih terdengar keduanya berteriak nyaring, tetapi teriakan-teriakan itu sama sekali sudah tidak berarti. Jlit Heng bertempur semakin garang. Pedangnya yang ringan itu menyambar-nyambar di seputar kedua lawannya, seakan-akan mengejar mereka kemanapun mereka pergi, meskipun keduanya sudah berusaha berpencar. Sementara itu, orang yang datang berkuda itu pun menjadi semakin tegang. Bahkan kemudian seolah-olah di luar sadarnya ia bergumam, orang itu memang harus dibunuh. Kau sudah kehilangan nalar. Bukan aku. Jika niat mereka untuk mencegah orang-orang yang tidak berarti memasuki Sanggar Gading, maka orang itu bukannya orang yang dimaksud. Ia dapat bertahan dan menjaga dirinya. Karena itu ia berhak memasuki Sanggar Gading dan bertemu dengan Cempaka. Orang bertubuh kekar itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kau mendapat pesan dari Cempaka untuk menyelamatkannya? Tidak, ia telah menyelamatkan dirinya sendiri. Dan karena itu ia berhak memasuki Sanggar Gading, jawab Prabu. Orang itu termangu-mangu. Wajahnya menjadi semakin tegang ketika ia melihat kedua orang Sanggar Gading itu hanya dapat meloncat-loncat. Bahkan seolah-olah mereka sudah mulai mengambil jarak untuk lari. Orang bertubuh kekar itu nampaknya menjadi gatal. Ia tidak dapat menahan dirinya untuk melibatkan diri. Yang dilakukan oleh Jlit Heng seolah-olah merupakan tantangan dan bahkan penghinaan baginya. Kau diam saja, bertanya orang itu kepada Rahu. Aku yang membawanya kemari. Setan, geramnya, sementara itu, Jlit Heng benar-benar telah menguasai lawannya. Pedang tipisnya terayun tidak lagi terkendali. Ketika ia menggeram sambil meloncat maju, maka ujung pedang tipisnya telah menyentuh pundak salah seorang lawannya. Akibatnya mengejutkan. Tiba-tiba saja luka yang panjang telah menganga di pundak orang itu. Karena pedang Jlit Heng adalah pedang yang sangat tajam. Gila, geram orang bertubuh kekar itu ketika ia melihat darah mulai mengalir. Sementara itu, lawan Jlit Heng yang tergores, pedangnya itu pun meloncat surut sambil menyeringai. Ia mengusap pundaknya dengan tangannya. Ketika ia melihat tangannya menjadi merah oleh darah, maka ia pun menggeram, anak setan. Kau memang benar-benar harus mati. Jlit Heng yang melihat darah meleleh di pundak lawannya, menjadi termangu-mangu sejenak. Namun sekilas ia teringat kata-kata Rabu. Karena itu maka katanya, kenapa kau masih berkata demikian? Apakah sejak semula kau tidak akan membunuhku? Lakukanlah apa yang akan kau lakukan. Tidak ada tempat di sini bagi mereka yang ragu-ragu dan terlalu baik hati. Kata-kata itu ternyata telah mendebarkan hati mereka yang mendengarnya. Rahu pun menjadi berdebar-debar pula. Ia tahu bahwa yang dikatakan oleh orang yang dikenalnya bernama Bantaradi itu adalah kata-kata yang pernah diucapkannya sendiri kepada Bantaradi itu. Dalam pada itu, kedua orang yang bertempur melawan Jlit Heng itu pun telah mempersiapkan dirinya pula untuk mulai lagi dengan serangan-serangannya. Tetapi karena seorang dari mereka telah terluka, maka bagi Jlit Heng, kekuatan mereka pun tentu sudah berkurang. Jika kalian tidak membunuhku, akulah yang akan membunuh kalian, teriak Jlit Heng tiba-tiba. Kedua orang itu tidak menjawab. Namun mereka segera bersiap. Sejenak kemudian Jlit Heng telah meloncat menyerang mereka dengan garangnya, seperti angin prahara.
Pertempuran itu pun segera meningkat lagi menjadi semakin sengit. Tetapi Jlit Heng telah mulai tersenyum ketika ia melihat lawannya yang terluka itu menjadi semakin lemah. Aku harus melukai yang lain pula, desis Jlit Heng di dalam hatinya. Karena itu, maka serangan-serangannya kemudian sebagian besar tertuju kepada lawannya yang lain, yang masih belum tersentuh oleh senjatanya. Ternyata lawannya menjadi semakin lama semakin terdesak. Yang terluka menjadi semakin lemah, sedangkan kawannya bagaikan selalu dikejar oleh pedang tipis Jlit Heng yang berputar. Rahu yang menyaksikan pertempuran itu menjadi semakin tegang. Ia melihat kemungkinan yang segera akan terjadi. Jika Jlit Heng benar-benar ingin berbuat seperti yang dikatakannya, maka kedua orang itu tentu akan dibunuhnya dan dilemparkannya ke dalam lembah yang disebut Lembah Kerangka, karena mayat-mayat dari mereka yang terbunuh di padang perburuan itu selalu dilemparkannya ke dalam lembah dan menjadi makanan anjing-anjing liar dan burung-burung pemakan bangkai dalam pada itu, orang bertubuh kekar itu pun menggertakkan giginya. Katanya, meskipun orang itu tamu cempaka, tetapi sebaiknya kita mencegah pembunuhan yang akan dilakukannya. Kau akan berdiri di pihak kedua orang itu, bertanya Rahu. Orang itu menjadi ragu-ragu. Ia mengerti, siapakah cempaka itu di dalam tataran para penghuni padepokan Sanggar Gading. Namun rasa-rasanya pembunuhan yang akan dilakukan itu telah mencemarkan nama Sanggar Gading pula, seolah-olah Sanggar Gading itu adalah sarang orang-orang kerdil yang tidak berarti apa-apa. Rahu, berkata orang itu, aku tahu siapa orang itu. Aku mengerti, bahwa aku tidak perlu mengganggu kepentingan cempaka dengan orang itu. Tetapi aku tidak mau memberi kesempatan kepadanya menghina orang-orang Sanggar Gading seperti itu. Itu adalah salah kita sendiri. Kita yang merasa diri kita tidak terkalahkan dengki dan iri hati, sehingga setiap orang harus dibunuh agar penghuni Sanggar Gading tidak bertambah lagi. Aku pun tidak berkeberatan jika penghuni Sanggar Gading justru menjadi susut. Kau memang sudah gila, geram orang itu, biarlah aku akan menunjukkan kepada orang itu, bahwa isi Sanggar Gading bukannya kedua orang dungu itu. Aku akan menundukkannya dan memaksanya mengakui, bahwa ia bukan orang yang luar biasa. Bahkan ia harus berlutut dan mohon maaf akan penghinaannya atas orang-orang Sanggar Gading. Kau seharusnya dapat mengurai persoalan dengan nalar. Kau benar-benar tidak dapat menghubungkan peristiwa dengan akibatnya. Apa maksudmu? Jika orang itu tidak berusaha mengalahkan lawannya, maka ia akan mati, sengaja atau tidak sengaja menghinakan Sanggar Gading. Jika ia ingin tetap hidup, ia harus berjuang dan membunuh lawannya yang menurut pengertianmu adalah suatu penghinaan bagi Sanggar Gading. Apakah menurut jalan pikiranmu, agar orang itu tidak kau anggap menghina Sanggar Gading, ia harus membiarkan dirinya dibunuh oleh kedua orang itu? Benar-benar dibunuh sampai mati dan dilemparkan ke Lembah Kerangka? Orang itu menggeretakkan giginya. Katanya, aku tidak peduli. Aku akan memaksa orang itu mengakui kebesaran nama Sanggar Gading. Rabu menarik nafas dalam-dalam. Namun sebelum ia menjawab, hatinya berdesir melihat Jlit Heng berhasil melukai lawannya yang seorang lagi. Bahkan kemudian serangannya datang bagaikan banjir bandang menghantam kedua lawannya berturutan. Ketika kedua lawannya berloncatan surut, maka Jlit Heng tidak mau melepaskannya. Dengan tangkasnya ia meloncat memburu. Pedangnya terjulur mengarah ke lambung salah seorang lawannya yang membawa tombak. Dengan sisa-sisa tenaganya orang itu berusaha menangkis serangan Jlit Heng. Tetapi dengan cepat Jlit Heng menarik pedangnya, dan justru kemudian diputarnya memukul landean tombak lawannya. Demikian kerasnya, sehingga tangan orang yang sudah menjadi semakin lemah itu tidak lagi mampu bertahan. Tombak itu telah terlepas pada satu pegangan tangannya. Namun sentuhan berikutnya telah melepaskan tombak itu sama sekali. Ternyata kawannya yang melihat kesulitan itu. Karena itu, maka ia pun dengan serta-merta telah menyerang Jlit Heng untuk menggeser perhatiannya. Bahkan senjatanya benar-benar mengarah ke punggung Jlit Heng yang sedang berusaha melepaskan senjata lawannya. Namun Jlit Heng benar-benar seorang anak muda yang tangkas. Ia sempat mengelak, justru setelah ia telah berhasil memukul senjata lawannya yang seorang sehingga terlepas. Rahu menahan nafasnya. Nampaknya orang yang dikawalnya bernama Bantaradi itu benar-benar tidak ragu-ragu demikian senjata lawannya terlepas, maka ia pun berusaha memburunya sambil memutar senjatanya. Dengan loncatan panjang, lawannya menjauhinya, sementara yang seorang lagi berusaha untuk menahan Jlit Heng.
Tetapi karena keduanya sudah terluka dan yang seorang sudah tidak bersenjata lagi, maka bagi Jlit Heng sebenarnya sudah tidak ada kesulitan apapun untuk dengan segera mengalahkan mereka. Namun dalam pada itu, orang yang datang berkuda, yang kemudian berdiri dengan tegangnya di sisi Rahu itu pun menggeram, "Aku tidak peduli. Tidak ada orang yang pernah menghukum salah seorang dari kita yang membunuh di padang kematian ini." Cempaka pun tidak akan berbuat demikian, karena ia pun ingin mengetahui tingkat ilmu tamu-tamunya. "Sekarang, akulah yang akan membunuhnya. Jika tidak, biarlah aku yang dibunuhnya." "Jangan tergesa-gesa, tahan Rahu." "Yang selalu mereka lakukan," jawab Rahu. Tetapi orang itu sudah tidak menghiraukannya lagi. Sambil berteriak ia melangkah maju. Katanya, "Heh, orang gila. Kau sangka bahwa yang kau lakukan itu menyenangkan hati kami. Aku tahu kau adalah tamu yang diundang oleh Cempaka. Tetapi jika kau tidak mempunyai tataran ilmu setinggi aku, maka tidak ada gunanya kau memasuki Sanggar Gading." Jlit Heng mengerutkan keningnya. Kemudian katanya sambil menunjuk dengan pedangnya ke arah dua orang itu, "Dua orang kawanmu telah aku lumpuhkan. Aku tinggal membunuhnya dan melemparkannya ke lembah yang disebutnya Kerangka, meskipun aku belum tahu letaknya." Namun dalam pada itu, orang yang datang berkuda, yang kemudian berdiri dengan tegangnya di sisi Rahu itu pun menggeram, "Aku tidak peduli. Tidak ada orang yang pernah menghukum salah seorang dari kita yang membunuh di padang kematian ini. Cempaka pun tidak akan berbuat demikian, karena ia pun..." "Setan! Kau menghina orang-orang Sanggar Gading. Kau sendiri telah menghina kedua orang kawanmu. Biarlah ia menemui kematian seperti ia melihat orang lain mati di padang perburuan ini. Persetan! Aku yang akan membunuhmu dan membawa kepalamu kepada Cempaka untuk mengatakan kepadanya bahwa kau tidak pantas mengunjunginya." Wajah Jlit Heng menjadi tegang. Ia tahu bahwa orang ini tentu merasa dirinya lebih baik dari kedua orang yang telah dikalahkannya itu. Sehingga dengan demikian, maka ia benar-benar akan bertempur dengan segenap kemampuan yang ada. Apalagi nampaknya orang itu adalah orang yang benar-benar berdiri Sanggar Gading. Tanpa ragu-ragu dan tidak mengenal kebaikan hati. Sejenak Jlit Heng termangu-mangu. Sekilas dibainya kedua orang yang sudah dilukainya. Agaknya karena darah yang terlalu banyak mengalir, maka keduanya menjadi semakin lemah, sehingga keduanya tidak akan banyak berpengaruh lagi seandainya keduanya akan ikut pula bertempur bersama orang baru itu. Sementara orang itu menjadi semakin dekat, maka mereka telah dikejutkan pula oleh derap kaki kuda. Sejenak kemudian dari arah orang yang berhadapan dengan Jlit Heng itu telah datang pula dua orang penunggang kuda. Sejenak orang-orang yang ada di padang itu termangu-mangu. Namun sejenak kemudian orang yang sudah siap untuk bertempur dengan Jlit Heng itu berdesis, "Setan! Cempaka telah datang. Aku kehilangan kesempatan untuk membunuhnya jika Cempaka curang." "Kenapa ia curang?" tiba-tiba saja Jlit Heng bertanya. "Seharusnya, ia membiarkan apa yang dapat aku lakukan atasmu dalam kesempatan yang sama," geram orang itu. Jlit Heng menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak tahu apa yang kira-kira akan dilakukan oleh Cempaka jika ia datang mendekat. Sejenak mereka menunggu. Rahu yang berdiri beberapa langkah dari arena perkelahian itu pun kemudian beringsut menyongsong Cempaka yang justru langsung menuju kepadanya. "Apa yang terjadi?" bertanya Cempaka kepada Rahu. "Kami ingin mengetahui, apakah orang ini pantas memasuki Sanggar Gading?" Orang yang siap bertempur melawan Jlit Heng itulah yang mendahului menjawab. Cempaka mengerutkan keningnya. Katanya, "Aku mengundangnya. Tetapi ia harus meyakinkan kami." Cempaka termenung sejenak. Lalu katanya, "Bagus. Jika kau tidak yakin siapakah orang bernama Bantaradi itu, lakukanlah." Ia berhenti sejenak, lalu, "Kenapa yang dua orang itu?" Rabulah yang menjawab, "Merekalah yang mula-mula ingin menahan Bantaradi. Tetapi keduanya telah terluka. Ketika Bantaradi siap membunuh mereka, maka ia harus mendapat lawan yang baru." Cempaka tertawa. Katanya, "Sebenarnya yang kita lakukan selama ini bukanlah untuk mengetahui tingkat kemampuan orang-orang baru yang datang. Dengan cara demikian, apalagi 3-4 orang bersama-sama bertempur untuk menjajaki kemampuan orang lain, adalah sama artinya dengan pembantaian tanpa mengetahui takaran yang sebenarnya." "Kenapa baru sekarang hal itu kau katakan?" geram orang yang sudah siap untuk bertempur. "Biasanya aku tidak berkepentingan. Sekarang aku berkepentingan dengan orang itu."
Tetapi jika kau anggap perlu untuk menjajaki kemampuannya, lakukanlah. Seorang melawan seorang, meskipun tamuku telah berhasil mengalahkan dua orang bersama-sama. Tetapi kedua orang itu adalah tikus-tikus yang besar kepala. Itu ia berhak memasuki Sanggar Gading, jawab Prabu. Dan kau adalah kelinci yang besar telinga, orang itu menjadi merah. Tetapi ia menggeram, kita akan melihat. Jika kepala orang itu terkapar di padang ini, maka ia tidak berhak sama sekali menyentuh padepokan Sanggar Gading, siapapun yang mengundangnya. Bagus, Jelit Heng menjawab, tetapi jika kepalamu yang terpenggal berarti bahwa Sanggar Gading sudah melepaskan orang yang tidak berhak tinggal lebih lama lagi. Aku akan menggantikanmu dalam kedudukan yang lebih kuat, karena aku berhasil membunuhmu dan sekaligus memotong lehermu. Gila, orang itu menggeram. Sementara Cempaka berkata, marilah kita melihat siapakah yang hanya besar mulutnya saja. Orang yang sudah siap melawan Jelit Heng itu menjadi berdebar-debar. Tetapi ia tidak ingin melangkah mundur lagi. Apalagi Cempaka membiarkannya untuk berkelahi melawan orang yang dipanggilnya memasuki padepokan Sanggar Gading itu. Sementara itu Jelit Heng pun sudah siap pula. Ia sadar, jika tidak dilakukan saat itu, maka meskipun ia sudah berada di dalam lingkungan Sanggar Gading, namun tentu masih saja ada orang yang ingin menjajaki ilmunya. Karena itu, maka Jelit Heng benar-benar tidak dipengaruhi lagi oleh keraguan-raguan. Dia pun benar-benar telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Ia bukan saja harus mempertahankan dirinya karena lawannya agaknya benar-benar ingin membunuhnya, tetapi ia pun harus mampu memberikan kesan bahwa ia memang seorang yang pantas berada di antara para pemimpin Sanggar Gading. Kemudian ikut bersama mereka menyelesaikan tugas yang berat dalam jalur usahanya untuk memecahkan teka-teki pusaka yang tersimpan di sekitar Bukit Gundul yang merupakan bagian dari sepasang bukit mati. Tanpa meyakinkan mereka bahwa aku mampu berbuat sesuatu seperti yang dilakukan oleh orang-orang Sanggar Gading, maka aku tidak akan dapat menyertai mereka. Aku harus tahu, orang yang dimaksud oleh Darwerdi. Orang yang telah menjadi sasaran dendamnya, berkata Jelit Heng di dalam hatinya. Karena itulah, maka Jelit Heng sudah bertekad untuk bertempur dengan segenap kemampuan yang ada padanya di hadapan Cempaka. Sejenak kemudian kedua orang itu sudah berhadapan. Cempaka yang kemudian diikuti oleh orang yang datang bersama serta Rahu, melangkah maju mendekat. Agaknya mereka ingin menyaksikan pertempuran itu dari jarak yang cukup jelas. Kepada kedua orang yang telah terluka itu Cempaka berkata, minggulah. Kalian sudah tidak berharga lagi. Kedua orang itu termangu-mangu. Namun ketika Cempaka memandang mereka dengan tajamnya, maka keduanya pun melangkah surut, jika kalian masih ikut campur, maka akulah yang akan membunuh kalian, geram Cempaka. Kedua orang itu tidak menjawab. Yang terjadi saat itu memang agak berbeda dengan yang pernah dan bahkan beberapa kali terjadi. Biasanya orang-orang yang melintasi padang itu, sengaja atau tidak sengaja pergi ke Sanggar Gading atau sekedar lewat, telah menjadi sasaran kebencian orang-orang Sanggar Gading. Mereka membunuh orang-orang yang mereka jumpai. Jika seorang dari mereka tidak mampu melakukannya, maka yang lain datang membantu, seperti yang dilakukan oleh orang yang datang berkuda yang pertama. Tetapi agaknya Cempaka telah ikut campur, dan bahkan menunggui pertempuran yang bakal datang. Cepat, teriak Cempaka yang tidak sabar lagi menunggu, siapa yang mampu membunuh, cepatlah membunuh. Orang Sanggar Gading yang sudah berhadapan dengan Jelit Heng itu pun maju selangkah. Ia mulai menggerakkan senjatanya, sementara Jelit Heng telah bersiap pula. Kakinya melenggang setengah langkah, sambil sedikit merendah pada lututnya, sementara senjatanya pun mulai bergetar. Sejenak kemudian, maka orang Sanggar Gading itu telah mulai meloncat menyerang. Demikian cepatnya, sehingga orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu menjadi berdebar-debar. Tetapi Jelit Heng yang telah bersiaga sepenuhnya itu sempat berkisar. Ujung senjata lawannya sama sekali tidak menggores kulitnya. Namun dengan demikian Jelit Heng dapat menduga betapa lawannya mampu bergerak demikian cepatnya. Jika kakinya telah basah oleh keringat, maka ia tentu akan mampu bertempur lebih garang lagi. Dalam pada itu, Jelit Heng yang ingin menunjukkan kelebihannya, karena ia mempunyai pamrih khusus untuk dapat ikut serta dalam tugas yang bakal dilakukan oleh orang-orang Sanggar Gading, telah membuat perhitungan tertentu. Ia harus dapat memberikan kesan bahwa ia memang seorang yang memiliki kemampuan yang tinggi, melampaui orang yang sedang berusaha membunuhnya itu. Dengan demikian, maka pada langkah berikutnya, Jelit Heng tidak mau menyia-nyiakan waktu.
Tiba-tiba saja ia telah membalas setiap serangan dengan serangan. Segenap kemampuannya telah dikerahkannya pada tingkat pertama dari pertempuran itu, dengan kesadaran sepenuhnya, jika ia gagal mengalahkan lawannya dengan segera, maka ia akan mengalami kesulitan, karena tenaganya telah terperas dan nafasnya tentu akan ikut mengganggunya. Tetapi pada langkah-langkah berikutnya, Jlit Heng mulai mempunyai harapan bahwa cara yang ditempuhnya tidak akan jauh meleset. Dengan segenap kemampuan dan ilmunya, Jlit Heng bagaikan berloncatan memutari lawannya. Pedang tipisnya bergetar dan mematuk dari segenap arah. Seolah-olah lawannya sama sekali tidak diberi kesempatan untuk menyerangnya pula. Gila, geram lawannya sementara Cempaka yang berdiri beberapa langkah dari arena, mengerutkan keningnya dengan hati yang tegang. Luar biasa, desisnya. Rabu mendengar desis itu. Tetapi ia menahan senyumnya agar tidak menumbuhkan kesan yang khusus di hati Cempaka. Pada itu, dalam waktu yang terhitung singkat, Jlit Heng telah berhasil mendesak lawannya. Lawan yang merasa dirinya memiliki kelebihan dari dua orang kawannya yang dapat dikalahkan oleh Jlit Heng. Tetapi orang itu sama sekali tidak menduga bahwa anak muda itu memiliki kemampuan yang sangat mengejutkan. Tetapi orang itu tidak segera menjadi putus asa. Ia pun memiliki pengalaman yang luas menghadapi berbagai macam keadaan. Karena itulah maka ia berusaha untuk mengenal kelemahan lawannya. Namun Jlit Heng sama sekali tidak memberi kesempatan kepadanya. Setiap saat dipergunakannya sebaik-baiknya. Sehingga dengan demikian, beberapa kali lawannya hanya dapat berloncatan surut tanpa dapat memberikan perlawanan yang berarti. Anak iblis, orang itu menggeram. Tetapi ia tidak dapat mengingkari kenyataan. Seolah-olah semuanya demikian cepatnya terjadi. Jlit Heng mempergunakan setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya. Jika ia gagal pada ujung pertempuran itu, maka ia akan terjerumus ke dalam kesulitan yang mungkin telah dapat diatasinya. Ia akan menjadi sangat lelah dan kehabisan tenaga, sementara nafasnya tentu akan berdesakan di lubang hidungnya. Karena itu, Jlit Heng benar-benar bertekad untuk menyelesaikan pertempuran itu. Ia benar-benar tidak mau memberi kesempatan barang sedikit pun. Ia mendesak lawannya dengan garangnya dan memburunya kemana ia pergi untuk menghindar. Pada itu, lawan Jlit Heng itu benar-benar merasa telah kehabisan ruang di padang yang luas. Ia tidak lagi mempunyai tempat untuk berpijak, karena Jlit Heng selalu mendesaknya. Dalam keadaan yang paling sulit, maka orang itu telah kehilangan kesempatan untuk menghindar. Karena itu, maka ketika pedang tipis Jlit Heng menyambar keningnya, maka ia pun mengangkat senjatanya untuk menangkisnya. Yang terjadi kemudian adalah sebuah benturan yang dahsyat. Jlit Heng benar-benar telah mengerahkan segenap kemampuan dan kekuatannya, sehingga segenap tenaganya telah terayun pada pedang tipisnya. Ia percaya bahwa pedangnya adalah pedang yang kuat, sehingga tidak akan patah karenanya. Ternyata bahwa kekuatan Jlit Heng memang melampaui kekuatan lawannya. Benturan itu telah menggetarkan kekuatan orang yang bertubuh kekar itu, sehingga tangannya yang menggenggam, senjata rasa-rasanya bagaikan patah. Kesempatan itu tidak dilewatkan oleh Jlit Heng yang memang ingin menunjukkan kelebihannya itu. Sekali ia menggeser senjatanya dan memutarnya. Sebelum lawannya sempat memperbaiki keadaannya, maka Jlit Heng telah menjulurkan pedangnya. Orang yang bertubuh kekar itu terdorong surut. Terdengar ia mengaduh tertahan. Dengan sisa tenaga yang ada padanya maka ia pun segera berloncatan menghindar. Dengan garangnya Jlit Heng memburunya. Namun ketika ia melihat seleret warna merah di dada lawannya, tiba-tiba saja ia tertegun. Pedangnya yang siap menyambar lawannya bagaikan tertahan sekejap. Namun yang sekejap itu telah memberi kesempatan kepada lawannya untuk menjauhinya. Namun Jlit Heng tidak segera memburunya, ia melihat luka yang menganga di dada lawannya oleh goresan pedangnya. Pedang ini memang luar biasa, berkata Jlit Heng di dalam hatinya, tanganku hampir tidak merasa bahwa ujung pedang ini telah menyobek dadanya. Sejenak Jlit Heng termangu-mangu. Ia melihat orang itu mengusap dadanya dengan jari-jarinya. Kemudian wajahnya menjadi membara. Sementara itu, sekali lagi Jlit Heng disambar oleh keraguan-raguan. Hampir saja ia menghentikan perkelahian. Namun ketika dengan tidak sengaja ia melihat wajah Rahu, maka tiba-tiba saja hatinya telah bergejolak semakin cepat. Ia tidak boleh ragu-ragu jika ia ingin menjadi penghuni padepokan Sanggar Gading. Apapun yang terjadi atas lawannya, ia tidak boleh menghiraukannya, sehingga mempengaruhinya.
Karena itu, maka ia pun segera mempersiapkan diri untuk segera mengakhiri pertempuran dalam waktu yang singkat. Dengan pedang gemetar ia siap untuk meloncat menerkamnya. Meskipun lawannya telah terluka di dada, namun ia masih mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Karena itu ketika Jelit Heng mulai bergerak, ia pun telah bergerak pula setapak ke samping. Sejenak kemudian, maka Jelit Heng pun telah meloncat dengan pedang terjulur. Namun lawannya masih sempat bergeser meskipun tenaganya menjadi semakin lemah. Tetapi Jelit Heng benar-benar tidak mau melepaskannya. Ia segera menarik pedangnya yang terjulur, kemudian memutarnya dan menebas ke samping. Demikian cepatnya sehingga lawannya harus berloncatan tanpa sempat membuat perhitungan, selain berusaha menjauhi lawannya pada jarak sepanjang dapat dijangkaunya. Namun Jelit Heng masih meloncat memburu. Karena pedangnya yang menebas mendatar tidak menyentuh lawannya, maka ia pun segera menarik serangannya. Dengan tangkasnya ia pun meloncat memotong loncatan lawannya. Dengan gerak yang cepat sekali, ia pun mengayunkan senjatanya langsung mengarah lambung. Lawannya masih berusaha menangkis serangannya. Tetapi ternyata bahwa usahanya tidak banyak berhasil. Ketika senjatanya bersentuhan sekali lagi, maka genggamannya yang sudah lemah tidak berhasil menahan senjata lawannya. Bahkan dengan satu hentakan berikutnya, maka senjata itu benar-benar telah terlepas dari tangannya yang tulang-tulangnya bagaikan berpatahan itu. Tidak ada kesempatan untuk berbuat lebih banyak. Tiba-tiba saja pedang Jelit Heng bergetar. Tajamnya telah menyentuh lambung lawannya, sehingga terdengar ia mengaduh sambil berusaha meloncat ke samping. Tetapi luka telah menganga lagi di tabuhnya. Dan darah pun menjadi semakin banyak mengalir. Sepercik keraguan-raguan telah menyentuh hati Jelit Heng. Tetapi, ia menggeretakkan giginya sambil berkata, aku tidak boleh ragu-ragu. Apa boleh buat bahwa ia harus menjadi korban, aku harus memasuki Sanggar Gading dan terlibat dalam usaha memperebutkan pusaka di Bukit Gundul itu. Karena itulah, maka Jelit Heng pun menggeram. Ia sudah mengangkat pedangnya. Jika ia mengayunkannya tepat menebas leher, maka leher itu tentu akan patah, karena orang itu sama sekali sudah tidak berdaya lagi. Jelit Heng melihat orang itu terhuyung-huyung. Sekilas terbersit niatnya untuk berbuat sesuatu yang lain karena dorongan hati nuraninya setelah ia melihat darah. Dan yang dilakukan oleh Jelit Heng benar-benar cermat, sehingga tidak seorang pun yang mengetahui. Jelit Heng yang sudah siap menebaskan pedangnya itu menunggu sejenak. Namun kemudian pedang itu pun terayun pula dengan derasnya. Tetapi pada saat yang bersamaan, orang itu pun terhuyung-huyung jatuh terguling di tanah. Dengan demikian pedang Jelit Heng ternyata tidak menyentuh lawannya. Pedang itu terayun setebal jari di atas tubuh yang terguling itu. Namun sebenarnya lah bahwa memang Jelit Heng tidak ingin membunuh orang itu. Karena itulah, maka yang dilakukan kemudian adalah berdiri dengan kaki renggang. Sebelah tangannya bertolak pinggang, sedang tangannya yang lain berpegangan erat pada hulu pedangnya yang menunduk mengarah ke dada orang itu. Aku dapat membunuhnya, teriak Jelit Heng. Cempaka ternyata tidak mencegahnya. Sambil tersenyum ia berkata, itu hakmu. Jika kau ingin membunuhnya, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangimu. Bahkan kedua orang yang telah bertempur dan kau kalahkan itu pun dapat kau bunuh jika kau kehendaki. Jelit Heng menggeram. Sekilas dipandanginya wajah Rahu. Ia mengumpat di dalam hatinya ketika ia melihat Rahu tersenyum. Seolah-olah ia ingin mengatakan bahwa Jelit Heng benar-benar seorang yang terlalu baik buat Sanggar Gading. Ia tidak akan dapat membunuh orang yang telah terkapar di tanah itu. Jelit Heng yang mengerti gerak hati Rahu itu pun kemudian berteriak, aku ingin membunuhnya. Tetapi apakah ada hukuman yang lebih berat daripada mati? Tidak ada, Cempakalah yang menyahut. Tetapi Jelit Heng kemudian berkata, mati adalah hukuman yang terlalu ringan bagi orang-orang ini. Mati adalah akhir bagi mereka tanpa berkesempatan untuk mengetahui kebodohan yang kekerdilan diri. Karena itu aku tidak akan membunuhnya. Biarlah ia mengerti bahwa aku adalah orang yang lebih perkasa daripadanya. Biarlah ia melihat, aku akan berada pada kedudukan yang lebih baik daripadanya. Ia harus disiksa oleh pengakuan betapa lemahnya ilmunya. Beberapa saat saja aku sudah berhasil mengalahkannya. Dan pada sisa hidupnya ia harus selalu berlutut di bawah kakiku. Karena jika ia tidak berbuat demikian, aku akan menginjak kepalanya. Cempaka mengerutkan keningnya, sejenak ia memandang Jelit Heng dengan sorot mata keheranan. Namun kemudian katanya, kau ternyata orang yang paling bengis yang pernah aku kenal.
Kau tidak mau mengakhiri hidupnya justru karena kau mempunyai cara yang paling baik untuk membenturkan pengakuannya pada sisa-sisa hidupnya yang tidak berarti lagu. Jlit Heng tertawa. Disarungkannya pedangnya sambil mengguncang tubuh yang terbaring itu dengan kakinya. Jika kau masih sempat bangun, bangunlah dan nikmatilah kekalahanmu. Jika kau mendendam, maka aku akan menunggumu sampai kau sembuh dan sekali lagi kita akan berkelahi. Aku akan memberimu pelajaran yang lebih menarik lagi dari mati dan siksaan pengakuan atas kedunguanmu. Aku dapat membuatmu cacat sepanjang hidupmu. Dan kau akan menjadi beban orang lain tanpa memiliki kesempatan sama sekali untuk memperbaiki keadaan. Orang yang terbaring itu sama sekali tidak menjawab. Betapapun gejolak menghantam dinding jantungnya, namun ia sudah tidak berdaya. Ia hanya dapat menggerakkan kelopak matanya dan menggeletakkan giginya. Namun ia pun tidak dapat mengingkari kenyataan, bahwa ia sudah tidak berdaya lagi. Ia telah dikalahkan dalam waktu yang terhitung sangat singkat. Jika mula-mula ia merasa dirinya memiliki kemampuan melampaui orang kebanyakan, maka ia telah dihadapkan pada seorang anak muda yang memiliki kemampuan iblis. Melampaui orang yang menyebut dirinya iblis bertangan petir itu. Sejenak kemudian, Jlit Heng ternyata benar-benar meninggalkannya dalam keadaan yang parah itu. Sekilas ia berpaling kepada dua orang yang telah dikalahkannya lebih dahulu. Katanya, kalian berdualah yang menyebabkannya. Jika kalian tidak terlalu dungu, sehingga kalian berdua tidak berkelahi seperti cucurut, maka orang itu tentu tidak akan melibatkan dirinya. Karena itu terserahlah kepadamu kalian. Aku memerlukannya untuk tetap hidup dan menikmati kekalahannya, karena mati baginya adalah hal yang terlalu biasa sehingga tidak dapat memberikan kesan apapun juga. Tetapi kekalahan yang harus disandangnya akan membebaninya sepanjang sisa hidupnya yang tidak berarti lagi. Dan itulah yang aku butuhkan, sehingga apabila kalian tidak dapat merawatnya sampai ia dapat hidup terus, maka kalian akan mengalami perlakuan yang sangat menyedihkan, karena kalian berdua ada di bawah wewenangku sejak kalian aku kalahkan dan aku ampuni karena kemurahan hatiku. Kedua orang itu menahan gejolak perasaannya yang menggelegar di hatinya. Betapapun juga mereka merasa terhina oleh ancaman yang sangat menyakitkan hati itu. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apapun juga, karena sebenarnya mereka memang sudah dikalahkan. Cempaka melihat sikap Jlit Heng itu dengan senyum di bibirnya. Sekali lagi ia berkata, kau memang iblis yang paling licik. Kaulah yang pantas bernama iblis berjantung beku. Kau menghina orang-orang Sanggar Gading dengan semena-mena. Bukankah itu aku seperti yang kau katakan? Bertanya Jlit Heng, ya. Tetapi aku tidak mengira bahwa kau mampu mengguncang harga diri seluruh isi padepokan Sanggar Gading. Jlit Heng tertawa. Katanya, orang-orang Sanggar Gading memperlakukan orang lain dengan semena-mena. Apakah aku tidak dapat berbuat sebaliknya? Baiklah. Memang terserah kepadamu. Tetapi jangan mencoba menghina aku, sahut Cempaka. Kaulah yang mengundang aku kemari. Dan aku datang memenuhinya. Mungkin aku akan dapat bertualang bersama orang-orang Sanggar Gading untuk satu saat. Dan itu tentu sangat menarik, jawab Jlit Heng. Cempaka tertawa. Katanya, marilah. Ikutilah kami. Kami akan membawamu memasuki Sanggar Gading. Kami memang sudah siap untuk berbuat sesuatu. Mula-mula aku ragu-ragu, apakah kau dapat ikut bersama kami? Tetapi kau sudah melumpuhkan satu orang yang termasuk dalam tugas ini. Karena itu, maka kau akan dapat menjadi penggantinya. Tetapi jika kau mencoba berkhianat, maka nasibmu menjadi lebih buruk daripadanya. Jlit Heng yang dikenal bernama Bantaradi itu pun memandang Cempaka sejenak. Namun ia pun kemudian tertawa sambil berkata, kau sudah mulai mengancam tetapi aku tidak berkeberatan. Agaknya memang menarik sekali dapat berhubungan dengan orang-orang Sanggar Gading yang aneh. Di padukuhan tempat tinggal Rahu, aku sudah menjumpai banyak keanehan tingkah laku dan sikap penghuninya. Agaknya Sanggar Gading juga memiliki sesuatu yang menarik lagi. Kau akan melihatnya. Tetapi jangan menyesal jika yang kau lihat itu tidak sesuai dengan seleramu, potong Cempaka. Jlit Heng mengerutkan keningnya. Tetapi ketika ia akan mengucapkan sesuatu Cempaka telah mendahuluinya, ikutlah aku. Namun ternyata Cempaka tidak menunggu Jlit Heng. Ia dengan tergesa-gesa menuju ke kudanya dan langsung meloncat naik diikuti oleh seorang pengiringnya. Biarlah ia mendahului kita, desis Rabu. Jlit Heng menjadi termangu-mangu.
Namun ia mengikuti petunjuk Rahu dan membiarkan Cempaka berpacu mendahului. Kita akan menyusul, desis Rabu. Ya. Marilah, sahut Jelit Heng. Jangan cemas. Aku mengenal daerah ini seperti Cempaka mengenalinya, jawab Rahu. Jelit Heng mengangguk-angguk. Sekilas dipandanginya orang-orang yang terluka. Mereka berusaha untuk saling menolong. Beberapa saat lamanya Jelit Heng memandangi mereka. Di luar sadarnya ia berdesis, apakah mereka dapat menyelamatkan diri? Siapa? Bertanya Rabu. Jelit Heng mengerutkan keningnya. Lalu katanya, aku memerlukan mereka hidup untuk menikmati kekalahan mereka. Rabu tertawa. Katanya, jangan membohongi aku. Jika aku belum melihat apa yang kau lakukan di padukuhanku, mungkin aku percaya. Tetapi yang terjadi adalah penegasan dari dugaanku. Kau terlalu baik hati dan ragu-ragu untuk memasuki sanggar gading yang keras dan buas. Wajah Jelit Heng menegang. Katanya, kau mulai mengigau lagi. Sebaiknya jangan menjadi orang pertama yang akan aku bunuh di dalam lingkungan sanggar gading. Bagus. Jika kau dapat melakukannya, maka itu akan dapat menolongmu dari kecurigaan, desis Rahu. Persetan, Jelit Heng pun kemudian meloncat pula ke punggung kudanya sambil menggeram, cepat. Kita susul Cempaka. Rahu masih saja tertawa. Kemudian kepada orang-orang yang terluka ia berteriak, berjuanglah untuk hidup. Jika kalian menjadi putus asa, maka kalian akan benar-benar mati. Orang-orang yang terluka itu tidak menjawab. Tetapi sepercik pertanyaan memang telah mencengkam jantung mereka, kenapa kami tidak dibunuhnya? Apapun alasannya, tetapi itu merupakan satu persoalan tersendiri. Mungkin ia benar-benar ingin menghina kami, tetapi mungkin karena alasan lain, karena kami bertiga telah dibebaskan seluruhnya dari kematian. Sementara itu kuda Jelit Heng dan Rata telah berderap membelah padang yang disebut padang perburuan dan yang kadang-kadang juga disebut padang kematian oleh orang-orang sanggar gading padang yang berdebu dan berwarna gersang. Dedaunan yang kuning nampaknya bertambah kering. Angin yang lemah telah melepas tangkai-tangkai daun dan berguguran di tanah berbatu padas dan berdebu. Apakah padepokan yang aneh itu masih jauh? Bertanya Jelit Heng. Tidak. Di seberang padang yang tidak terlalu luas itu, kita akan menuruni jurang yang dangkal. Kemudian menyeberangi sebuah sungai kecil barulah kita memasuki daerah padepokan sanggar gading yang dikelilingi oleh tanah garapan yang menghasilkan makan kami. Jelit Heng mengangguk-angguk. Katanya kemudian, kalian mampu mencari tempat yang benar-benar terasing. Bagaimana cerita tentang dirimu, sehingga kau berhasil memasuki sanggar gading? Tiba-tiba saja ia melontarkan sebuah pertanyaan. Tanpa diduganya, maka tiba-tiba saja Rahu itu tertawa meledak. Di antara suara tertawanya ia berkata, aku sudah mengira bahwa kau akan bertanya demikian. Jelit Heng mengerutkan keningnya. Lalu, jika kau sudah mengira sebelumnya, kenapa kau tertawa? Tidak apa-apa. Pertanyaan itu wajar sekali. Tetapi ketahuilah, bahwa aku berada di sanggar gading sejak padepokan itu dibuat. Aku ikut serta membangun padepokan itu, aku adalah salah seorang yang berpengaruh di antara penghuni padepokan itu, karena aku termasuk cikal bakal. Bohong. Wajahmu tidak membenarkan kata-katamu dan sikapmu tidak mendukung pernyataan itu sama sekali. Kau belajar kaurukawan sehingga kau dapat menebak isi hati orang? Kau dapat menebak pernyataan wajah dan sikap, bertanya Rahu. Tidak. Tetapi setiap orang dapat melihat kesan yang tersirat pada wajah seseorang jika ia berbohong, bantah Jelit Heng. Jika demikian tidak akan ada seorang pun yang dapat ditipu oleh orang lain. Jika setiap orang dapat mengetahui orang lain berbohong, maka kita semuanya akan hidup dalam dunia yang lebih baik, desis Rahu kemudian. Jelit Heng memandang wajah Rahu sekilas. Ia menjadi semakin heran melihat sikap orang itu. Namun ia segera melepaskan kesannya dan berkata, kau benar. Tetapi bagaimana gambaranmu tentang dunia yang lebih baik? Pembicaraan kita sudah berkisar. Kau ingin menjajaki sikap dan pandangan hidupku, beritanya Rahu. Kau memang gila, geram Jelit Heng, yang pantas bercuriga adalah aku. Bukan kau. Atau memang kita harus saling mencurigai? Rahu tertawa pula. Tetapi ia tidak menjawab. Bahkan disentuhnya perut kudanya dengan tumitnya, sehingga kudanya berlari semakin kencang.
Disusul oleh Jlit Heng yang terpaksa menyesuaikan dirinya, berpacu semakin cepat di padang yang berdebu. Untuk beberapa saat keduanya tidak berbicara. Jlit Heng berkuda agak di belakang. Tetapi ia tidak membuat jarak dengan Rahu. Beberapa saat kemudian, Jlit Heng melihat sebuah jurang yang tidak begitu curam dan tidak begitu dalam. Seperti yang dikatakan oleh Rahu, maka mereka akan segera menyeberangi sebuah sungai kecil. Baru kemudian memasuki daerah kekuasaan Padepokan Sanggar Gading. Ketika keduanya sampai ke pinggir jurang yang tidak begitu dalam itu, Rahu memperlambat lari kudanya. Mereka kemudian melihat cempaka yang sudah naik di tebing seberang sesudah menyeberangi sebuah sungai yang memang tidak begitu besar. Kita akan sampai ke sungai yang menjadi urat nadi dan sumber makan bagi Padepokan Sanggar Gading, berkata Rabu. Jlit Heng mengerutkan keningnya. Sungai itu memang tidak begitu lebar dan tidak begitu dalam. Tetapi airnya yang jernih mengalir cukup deras meskipun di musim kering. Sungai ini tidak pernah kering di segala musim, berkata Rahu, di beberapa tonggak sebelah atas sungai ini kami membuat bendungan yang mengaliri sawah dan pategalan kami. Kalian memang bukan main, desis Jlit Heng, kalian berhasil menemukan tempat yang sangat balik bagi persembunyian sebuah kelompok yang aneh dari orang-orang Sanggar Gadang. Cempaka sudah mengatakan bahwa kau mampu menyentuh harga diri kami. Karena itu, jangan terlalu sering menghina aku, geram Rahu. Aku memuji kalian, sahut Jlit Heng dengan serta-merta. Tidak banyak orang yang mengira bahwa di seberang padang yang kering itu terdapat sebidang tanah yang subur, yang dialiri oleh sebuah sungai yang tidak pernah kering. Kaulah yang bodoh, jawab Rahu, jika kau menempuh perjalanan lewat padang yang kering itu, maka kau memang akan menjadi heran, bahwa kau akan menemukan daerah yang subur ini. Tetapi jika perjalananmu menyusur sungai situ, maka tidak akan terdapat keanehan apapun juga dari tanah orang-orang Sanggar Gading. Karena tanah di sepanjang sungai itu, dari sumbernya sampai mulutnya di pesisir adalah tanah yang subur. Tetapi kenapa hanya belahan di seberang saja yang menjadi subur dan tidak sebelah menyebelah sungai? Aku kira kau tidak sebodoh itu. Bukankah itu tergantung dari garapan manusia? Kami sudah mengangkat air dari sungai itu. Tetapi kami mengalirkan air itu pada belahan di seberang sungai dan kami sama sekali tidak mengaliri padang ini. Jlit Heng mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tertawa. Katanya, kau benar. Aku memang bodoh. Ketika mereka kemudian menyeberangi sungai itu, maka mereka berhenti sejenak untuk memberi kesempatan kuda mereka untuk meneguk air. Betapa segarnya. Namun Jlit Heng tidak turun dan mencelupkan kakinya, betapapun ia ingin. Sejenak kemudian mereka telah melanjutkan perjalanan menuju ke sebuah padepokan. Jlit Heng menebak-nebak di hatinya, apakah kira-kira yang akan dijumpainya di sebuah padepokan yang sulit untuk dibayangkan. Ketika mereka memanjat tebing di seberang yang tidak terlalu tinggi maka mereka pun mulai memasuki tanah persawahan yang subur. Beberapa tonggak dari tebing, Jlit Heng telah melihat sawah yang terhampar. Batang-batang padi yang hijau dan segar. Beberapa puluh tonggak lagi, dilihatnya sebuah padukuhan yang hijau. Padukuhan itukah yang kau maksud dengan Padepokan Sanggar Gading? Bertanya Jlit Heng. Ya. Padukuhan itulah padepokan yang terasing, tetapi memiliki cita-cita buat hari depan, melampaui cita-cita orang Demak, desis Rabu. Jlit Heng mengerutkan keningnya. Sejauh mata memandang, dilihatnya tebaran sawah dan ladang. Di ujung pandangan matanya, ia melihat tegal jagung dan ketela pohon. Agaknya tanah itu tidak begitu banyak berkesempatan mendapat aliran air, sehingga ditanami jagung dan ketela pohon. Sedang di sebelahnya, yang agaknya lebih jarang lagi disentuh air, terdapat pategalan. Kami tidak akan kekurangan makan, berkata Rahu sambil memandang ke sekelilingnya, sawah ini menghasilkan padi. Ladang itu akan memberikan jagung dan ketela pohon, sedangkan kami dapat memetik buah-buahan dari pategalan. Di sebelah pategalan itu terdapat kebun kelapa yang luas dan sebuah ladang rami yang memberi serat kepada kami. Jlit Heng mengangguk-angguk. Namun ia menyimpan keheranan di dalam hatinya. Agaknya di padepokan itu memang terdapat 1-2 orang yang mampu berpikir tentang masa lampau mereka, masa kini dan masa depan. Sehingga ia dapat mempersiapkan rancangan yang mapan untuk satu perjuangan, aku tidak tahu pasti, apakah yang sebenarnya mereka perjuangkan.
Namun menilik usaha Cempaka, dengan sungguh-sungguh untuk menguasai pusaka yang tersimpan di daerah sekitar sepasang bukit mati itu, maka agaknya ada cita-cita dari isi Sanggar Gading untuk menujui ke tahta, Demak, berkata Jelit Heng di dalam hatinya, tetapi apakah mereka mempunyai cukup bekal? Mempunyai cukup pengaruh meskipun mereka memiliki pusaka yang manapun juga. Karena itu, Jelit Heng menjadi berdebar-debar. Sebuah pertanyaan telah timbul, apakah ada justru orang-orang Demak sendiri yang menjadi penggerak dari Sanggar Gading ini? Tetapi Jelit Heng tidak bertanya sesuatu. Sekilas dikenangnya peristiwa yang pernah terjadi. Dibayangkannya kembali orang-orang Kendali Putih dan orang Pusparuri. Memang agak lain, berkata Jelit Heng di dalam hatinya, agaknya kelompok ini mempunyai beberapa kelebihan dari kelompok lain. Mungkin bukan dari segi kekuatan dan jumlah pengikutnya, tetapi agaknya orang-orang Sanggar Gading lebih banyak berpikir daripada orang-orang Kendali Putih dan Pusparuri. Demikianlah mereka berdua itu pun berkuda semakin dekat dengan padepokan Sanggar Gading yang terasing. Yang dibatasi oleh padang yang cukup luas dan buas. Tebing yang meskipun tidak begitu dalam, sebuah sungai dan baru kemudian sebuah bulak panjang. Rahu, tiba-tiba Jelit Heng bertanya, apakah kau dapat mengatakan, apakah yang disebut lembah kematian, atau apapun mamanya tempat pembuangan mayat itu? Rahu mengerutkan keningnya. Sejenak ia termangu-mangu, namun kemudian katanya, kau sudah menyebutkan. Tempat itu adalah tempat orang-orang Sanggar Gading membuang mayat dari orang-orang yang telah dibunuh di padang perburuan atau yang juga disebut padang kematian itu. Mayat itu dibiarkan membusuk dan menjadi makanan anjing-anjing liar dan burung pemakan bangkai. Apakah lembah itu kelanjutan dari lembah dangkal dari sungai yang baru saja kita seberangi? Bertanya Jelit Heng pula. Bukan. Lembah itu lembah mati. Bukan kelanjutan dari lembah yang manapun juga. Lebih mirip dengan sebuah luang terbuka yang besar dan dalam, Rabu. Berhenti sejenak, lalu, kau sudah menunjukkan sifatmu lebih jelas. Kau tentu menjadi cemas bahwa bangkai yang membusuk itu akan mengotori air yang mengalir dari sungai ini. Bukan saja mengotori, tetapi akan dapat menumbuhkan penyakit. Bukankah begitu? Kau memang anak iblis. Kau pantas dibunuh di sini. Dan mayatmu pun harus dilempar ke lembah itu pula. Rahu tertawa. Namun kemudian katanya, marilah. Cempaka sudah semakam jauh. Sebaiknya kita masuk regol padepokan bersamanya, agar kita, terutama kau, tidak banyak mengalami kesulitan. Persetan. Aku akan membunuh siapa saja yang menghalangi aku, geram Jelit Heng. Tetapi Rahu justru tertawa semakin keras. Katanya, kau bukan seorang yang garang seperti yang kau katakan. Aku sudah membunuh orang-orang dari Kendali Putih, mungkin juga orang-orang Pusparuri dan sekarang orang Sanggar Gading. Rahu tidak menjawab. Sambil tertawa ia berkata, percepat sedikit lari kudamu. Keduanya berkuda semakin cepat semakin lama mereka menjadi semakin dekat dengan padepokan Sanggar Gading, sementara jarak mereka dengan Cempaka pun menjadi semakin dekat. Beberapa puluh jangkah dari regol, Rahu dan Jelit Heng sudah berada di belakang Cempaka bersama seorang pengiringnya. Karena itu, ketika mereka memasuki regol, mereka tidak mengalami kesulitan. Ketika penjaga regol itu membentak Jelit Heng, maka Cempakalah yang menjawab, buka matamu ia datang bersama aku. Jika aku tidak dengan sengaja membawanya masuk, ia sudah aku bunuh di padang perburuan, penjaga itu termangu-mangu. Minggir, atau aku pecah kepalamu, Cempaka, membentak semakin keras, sementara Rahu tanpa berkata sesuatu, langsung menyentuh kepala orang itu dengan kakinya. Orang itu terhuyung-huyung. Matanya menyala sementara mulutnya bergerak-gerak. Jelit Heng tahu bahwa orang itu mengumpat, tetapi tidak terucapkan. Jelit Heng tidak berbuat sesuatu. Namun ia berdesis di dalam hatinya, inilah gambaran tata kehidupan yang keras, buas dan liar di padepokan Sanggar Gading. Namun dalam pada itu, Jelit Heng mulai membayangkan, tata kehidupan di padepokan-padepokan lain yang tentunya akan terasa lebih kasar, lebih buas dan liar. Kendali Putih, Pusparuri dan kehidupan orang-orang dari padepokan Gunung Kunir. Tetapi ia tidak dapat merenung lebih lama lagi. Ketika Cempaka memasuki regol bersama pengiringnya, maka Rahu pun mengikutinya pula. Di paling belakang adalah Jelit Heng yang ragu-ragu. Namun dalam pada itu, dendam orang yang bertugas di regol itu ternyata jatuh kepada Jelit Heng.
Ketika Jelit Heng berada di regol, tiba-tiba saja orang itu mencabut pisau kecilnya dan langsung akan menggores kaki Jelit Heng pada pahanya. Untunglah bahwa Jelit Heng cukup tangkas melihat bukan saja geraknya, tetapi juga gelagat dan sorot matanya. Karena itu, ketika ia melihat tangan, orang itu bergerak, ia pun segera mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Bersambung ke bab 18. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.